sekarang Ibu akan membahas tentang gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi. Nah, yang pertama itu ada gelombang bunyi pada senar. Nah, kalian pasti udah ngelihat video Ibu ya tentang gelombang transversal dan longitudinal, ya kan? Nah, di situ nanti ada yang namanya bukit dan lembah. Kalau di sini ada yang namanya perut dan simpul. Nah, perut itu apa sih? Perut itu adalah titik-titik saat amplitudonya maksimum. Tetapi kalau simpul adalah titik-titik saat amplitudonya 0. Dengan demikian, gelombang stasioner transversal pada senar terdiri atas sejumlah simpul dan perut. Nah, nanti ada yang namanya frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, frekuensi nada atas senar itu memiliki kelipatan bulat dari frekuensi nada dasarnya. Nah, frekuensi ini dan seterusnya itu nanti akan membentuk yang namanya deret harmonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu bakal ngejelasin tentang gelombang bunyi. Nah, sebelum kita ngebahas materinya gelombang bunyi, apa aja sih yang ada di gelombang bunyi? Yang ada di gelombang bunyi itu yang pertama kita ngebahas tentang dawai atau senar. Kalian pasti udah tahu yang namanya senar itu apa, ada di gitar. Terus yang kedua kita ngebahas tentang pipa organa tertutup. Kita ngebahas tentang pipa organa terbuka. Terus yang ketiga kita ngebahas tentang pipa organa tertutup. Nah, sebenarnya sama aja apa aja yang dibahas gitu kan. Pasti nanti kita ngebahas cara nyari nada dasarnya, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan sebagainya. Nah, yang pertama ini kita dimulai tentang dawai atau senar. Nah, dawai atau senar kita dimulai dari yang pertama, itu dia dari nada dasar. Mau dawai, mau pipa organa terbuka atau tertutup, itu pasti dimulai dengan nada dasar. Terus selanjutnya nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Sama saja dimulai dari nada dasar, cuma nanti rumusnya yang beda gitu. Nah, dimulai dari nada dasar. Kita gambar. Kalau digambar gimana? Kalau digambar bentuknya seperti ini. Ini namanya gelombang datang, ini namanya gelombang pantulnya. Ingat, di dawai, di pipa itu pasti nanti yang punya perut dan punya simpul. Mana sih yang perut, mana sih yang simpul? Nah, sekarang mana yang perut, mana yang simpul? Ini namanya perut. Ini yang di pojok-pojok, ini namanya simpul. Nah, jadi yang berbentuk seperti bukit itu namanya perut. Nah, ini yang di pojok-pojok itu namanya simpul. Ya. Apa sih yang namanya perut? Perut itu titik saat amplitudonya mencapai maksimum. Nih, kalau perut itu berarti titik amplitudonya untuk mencapai maksimum, untuk mencapai nilai maksimum. Nah, makanya ntar ini perut ini nggak cuma segini, bisa aja kan gede. Terus nanti amplitudonya yang ada di sini berapa? Sebelumnya amplitudo itu udah Ibu jelasin di gelombang transversal atau longitudinal. Nah, kalau simpul ini titik amplitudo ya, titik-titik saat amplitudonya 0. Titik-titik saat amplitudonya 0. Ya kalau kayak kalian gambar kartesius aja. Di sini dia 0 kan. Nah, baru di sini ada angkanya. Seperti itu. Oke, kita hapus. Nah, berarti panjang dari sini ke sini adalah setengah lambda sama dengan L. Ya, pokoknya digambarkan satu bukit itu dia setengah. Gelombang transversal, gelombang longitudinal itu sudah Ibu jelaskan. Pokoknya dia satu bukit atau satu lembah itu nilainya, satu bukit nilainya setengah, satu lembah nilainya setengah. Kalau bukit dan lembah disatukan itu nilainya 1. Jadi di sini bisa disimpulkan
setengah lambda itu sama dengan L. Jadi setengah panjang gelombang adalah ini panjang gelombangnya gitu. Panjang apa ya? Panjang gelombangnya gitu. Nah, maka di sini lambda sama dengan 2L. Dari mana, Bu? Lambda sama dengan 2L. Ya udah, ini cara ngitungnya setengah lambda sama dengan L. Berarti lambda sama dengan L dibagi setengah. Perkalian lambda sama dengan ini naik. Jadi 2L per 1. Kalian cukup tulis lambda sama dengan 2L. Udah seperti itu. Nah, maka lambda sama dengan 2L. Terus, berarti kalau nyari nada dasarnya gimana, Bu? Kalian namanya pokoknya frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua, frekuensi nada atas ketiga, itu nyarinya pakai rumus V sama dengan lambda kali F. Oke, kalian sudah Ibu jelaskan tentang ini di materi gelombang, ada di video sebelumnya. Berarti kalau nyari frekuensi adalah V dibagi lambda. Ingat, berarti kalau frekuensi nada dasar paling awal berarti F0. Atau nada dasar itu lambangnya F0 ya. Frekuensi nada dasar lambangnya F0. Berarti frekuensi nada dasar V dibagi lambda di sini nilainya berapa? Lambda di sini nilainya 2L. Maka lambda kita masukkan nilainya 2L. Oh, berarti cara mencari nada dasar itu adalah V per 2L. Ini. Berarti syarat dari nada dasar itu adalah ada satu perut, ada dua simpul. Nah, seperti itu. Ini baru nada dasar. Nah, Ibu kasih tahu ya. Ibu kasih tahu, pokoknya setiap nada atas pertama, terus nada atas kedua, dan nada atas berikutnya, itu lambda atau panjang gelombang itu naik setengah. Ya, ingat berarti setiap kenaikan nada, mau dimulai dari nada atas pertama, kedua, dan seterusnya, itu lambdanya naik 1. Tetapi untuk perut dan simpul, untuk panjang gelombang dari nada atas pertama, kedua, dan seterusnya, lambdanya itu naik setengah. Tetapi untuk perut dan simpul itu naik 1. Kita buktikan. Yang kedua, kita pakai spidol itu. Nada atas pertama. Oke. Kita nada atas pertama. Berarti kalau nada atas pertama berarti ya panjang gelombangnya atau ini bentukannya tambah setengah, seperti itu. Kita gambar. Oke. Set. Nah. Ini gelombang pantulnya. Ini harus ketemu. Harus perfect. Nah, ini gelombang datang, ini gelombang pantulnya. Kalian bisa tahu. Berarti ada berapa perut? Berarti ada, ini kan sama aja kan? Ini setengah, ini setengah. Ini perut, ini perut. Ini simpul, ini simpul, ini simpul. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya sama dengan 1L. Lah kok 1, Bu? Lah iya, ini kan setengah ditambah setengah jadi 1. Seperti itu. Setengah tambah setengah jadi 1. Jadi panjang gelombang di nada atas pertama adalah L doang atau 1L. Sama aja, kalau nggak ada angkanya kan kita tulis aja L-nya aja, seperti itu. Berarti untuk mencari nada frekuensi pertama, ini lambangnya F1, maka V sama dengan lambda dikalikan L. V1 sama dengan F1 sama dengan V per lambda. Berarti F1 sama dengan lambdanya berapa di sini? Lambdanya L kan? V per L. Oh, berarti rumus untuk mencari nada atas pertama
adalah V per L. Syaratnya apa berarti? 2 perut berarti 3 simpul. Nah, tadi ibu bilang untuk panjang gelombang setiap kenaikan nada itu ditambah setengah. Untuk kenaikan perut dan simpul itu dia naik 1. Kita buktikan. Nah, ini kayak 1 perut kan nambah 1 perut, ya kan? Jadi 2 perut di nada atas pertama. 2 simpul jadi 3 simpul. Jadi setiap kenaikan nada itu dia nambah 1 perut, nambah 1 simpul. Seperti itu. Nah, maaf karena ketersediaan papan tulis yang sangat imut dan mini, jadi tadi ibu hapus. Nah, sekarang kita lanjut ke, tadi kan udah tuh nada dasar sama nada atas pertama. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya nada atas kedua. Berarti panjang gelombangnya nambah setengah. Kita gambarin lagi. Nah, ini gelombang datang dan gelombang pantulnya. Jadi ada perut, simpul, dan simpul. Berarti ini setengah, ini setengah. Seret, kita garis. Jadi berapa panjang gelombangnya? Setengah ditambah setengah. Sama aja, dia 3/2 lambda sama dengan L. Seperti itu. Terus berarti lambdanya sama dengan 2/3L. Lah dari mana, Bu? 3/2 lambda sama dengan L. Lambda sama dengan L per 3/2. Naik. Jadi lambda sama dengan 2L per 3. Sini berarti 2L per 3. Seperti itu. Nah, lagi cara, nah karena dia nada atas kedua berarti F2 sama V sama dengan lambda kali F. F2 sama dengan V per lambda. V-nya ditanya, lambdanya berapa? Lambdanya yang ini, Nak. Jadi 2L per 3. Ribet kan? Gimana jadinya? Jadinya F2 sama dengan 3V per 2L. Oh, ini tuh buat nyari si frekuensi nada atas kedua. Syaratnya berarti dia ada 3 perut dan 4 simpul gitu. Nah, kita analisis, coba yuk kita analisis. Tadi F0 itu kan rumusnya V per 2L. F1 tadi rumusnya V per L. F2 ini rumusnya 3V per 2L. Nih, coba kita analisis, ya kan? Gimana tuh jadinya? Nambah setengah kan, setengah, nambah setengah jadi 1, nambah setengah lagi jadi 3/2. Berarti panjang gelombangnya terbukti ya, setiap kenaikan nada itu selalu ditambahkan setengah lambda. Nah, terus lagi berarti setiap frekuensi itu nambah 1. Terus lagi untuk mencari frekuensi, berarti nanti kan di soal nggak selalu tentang ini kan. Nah, nanti itu ada rumusnya untuk keseluruhan. Fn n plus 1 kali V per 2L gitu. Fn sama dengan n plus 1 kali V per 2L. Fn adalah
frekuensi nada keberapa, nada dasar kah, nada atas pertama kah, nada atas kedua kah, nada atas ketiga, nada atas keempat, dan seterusnya. Tergantung nanti di soal, dia diketahuinya apa. N ini adalah nada keberapa tadi yang Ibu bilang, udah nada ke atas, nada atas pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ditambah 1 dan V. V di sini adalah V gelombang pada tali, bukan cepat rambat gelombang. Jadi V di sini nanti kalian bisa gunakan pakai rumus yang V sama dengan akar F per mu. Ini pada percobaan Melde. Karena namanya senar atau gitar, ya kan? Nah, kita ilustrasikan. Nah, ini ada beban. Tuh. Ini gitar. Kalian kalau enggak ini ada beban. Ya, ada beban, terus dikasih beban cereng gitu kan ya, ini tali, nanti maka itu akan menghasilkan sebuah gelombang seperti ini. Nah, itu pada percobaan Melde. Nah, makanya nanti ini bisa aja pakai rumus F M kali G dibagi mu-nya itu M per L. Jadi kalau tidak diketahui mu-nya, kalian mu-nya bisa pakai rumus M per L. Kalau nggak diketahuin F-nya, berarti kalian bisa pakai rumus M kali G. Di sini nanti ada gayanya, M kali G. Gitu. Jadi rumus umumnya di sini. Fn, nah sama dengan N plus 1 kali V per 2 L. Berarti perbandingan untuk frekuensi nanti ini kan nggak ada angkanya 1 ya. Ini bisa nggak kita bagi 2, kita taruhin 2. 1, 2, 3. 2 bagi 2 sama aja 1 kan? Sama aja V per L gitu. Coret, jadi tinggal V per L. Jadi tahu kan, jadi terbukti kan, nah setiap frekuensi itu nambah 1, setiap panjang gelombang nambah setengah. Maka perbandingan F0 banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya, maka 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding seterusnya. Seperti itu. Ini untuk dawai. Terima kasih.